Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam minggu ini. Hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Silakan untuk dibatasi terlebih dahulu. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Jika sudah menemukannya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami, sehingga kami boleh merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami boleh menghadapi sesuatu yang baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga belajar, biarlah kami boleh merendahkan diri kami, supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid, supaya kami tak dengar-dengaran dan melakukan kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara hatimu, di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Sedemikian jauh pembacaan. Benarkah lebih mudah kita membangun daripada memelihara? Atau lebih mudah memulai daripada meneruskan? Nah, apakah demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kerohanian kita atau spiritualitas kita? Apakah ada kesulitan semacam itu juga yang muncul? Lebih mudah untuk membangun daripada memelihara, lebih mudah untuk memulai daripada meneruskan. Nah, ada seorang anak kecil, dia bukanlah juara kelas, namun dia berjuang dengan tekad dan kemampuannya yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia punya, dengan tekad dan usahanya, akhirnya dia mendapatkan juara juga. Namun tantangan selanjutnya adalah bukan lagi untuk mendapatkan juara atau mendapatkan peringkat, tetapi justru adalah mempertahankannya. Jauh lebih sulit
kita untuk bisa mempertahankan daripada memperolehnya. Mungkin memperoleh juga ada hal yang sulit, tetapi mempertahankan adalah hal yang lain yang lebih sulit. Nah, maka dari itu setelah sekian lama kita berjuang untuk stay at home, untuk berada di rumah, hal yang kita hadapi selanjutnya adalah new normal. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita bisa bertahan dengan kenormalan yang baru ini? Nah, tatanan kehidupan Kristen bukan hanya new normal, namun yang paling penting justru adalah new life atau hidup baru. New normal atau kenormalan yang baru hanyalah sebuah alternatif hidup yang pasti akan berakhir. Apa yang disebut dengan kenormalan yang baru? Itu sekarang justru menimbulkan masalah baru. Sampah masker ada di mana-mana, sarung tangan plastik sudah mulai berserakan. Nah, hidup baru atau new life ini adalah ajaran kekristenan yang bukanlah sebuah alternatif saja, melainkan itu adalah sebuah tatanan kehidupan yang semestinya dilakukan oleh umat-umat Kristen, orang-orang Kristen di dalamnya. Hidup baru di dalam Kristus adalah awal sebuah perjalanan kehidupan yang baru, yang harus terus-menerus diperjuangkan dan dipertahankan. Nah, maka dari itu, meskipun kita telah lama menjadi Kristen atau baru menjadi Kristen, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Apa tugas dan tanggung jawab yang sama? Yaitu kita mempertahankan iman sampai akhir, sampai Yesus datang kedua kali. Jemaat Kolose dalam bacaan yang kita telah baca tadi adalah jemaat yang baru bertobat. Mereka memang sudah meninggalkan atau menanggalkan kehidupan lama mereka, yaitu menyembah berhala. Namun perjuangan selanjutnya ketika mereka menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, justru mereka menghadapi sesuatu tantangan yang baru. Apa tantangannya? Mereka harus berjumpa dengan sesamanya yang juga masih melakukan hal yang sama, melakukan penyembahan berhala. Tentu ini akan membuat pertentangan. Nah, kecenderungan jemaat Kolose, mereka masih membalas kejahatan dengan cara yang sama, dengan cara atau pola kehidupan mereka yang sama, kehidupan mereka yang lama. Mereka masih penuh dengan geram, mereka masih marah, mereka melakukan monopoli, mereka masih melakukan banyak hal untuk memfitnah dan lain sebagainya. Sehingga mereka masih sama saja, walaupun mereka mengenakan kehidupan yang baru, new life. Nah, oleh karena itu, tantangan mereka adalah ketika mereka menjalani kehidupan yang baru, mereka harus berjumpa dengan orang-orang atau saudara-saudara mereka yang masih melakukan penyembahan berhala. Dan itu membuat respon mereka melakukan respon yang sama. Nah, dalam hal ini, Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu yang lama harus ditinggalkan dan yang baru harus menggantikannya. Nah, apa yang lama itu harus digantikan dengan yang baru. Mungkin mereka berpikir, oh saya tidak menyembah berhala lagi. Iya, tetapi ketika kamu masih marah, ketika kamu masih geram, ketika kamu masih melakukan hal-hal yang najis, ketika kamu melakukan hawa nafsu, berdasarkan hawa nafsu, itu sama dengan penyembahan berhala. Mari coba kita lihat di ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang duniawi itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, itu semua sudah ada dan mereka pernah lakukan itu. Bahkan mereka menganggap, oh ya, walaupun kami tidak melakukan itu lagi, ayat 6 dikatakan bahwa semua itu mendatangkan murka Allah. Oke, bagi orang-orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, kamu hidup di dalamnya. Paulus mengatakan, tetapi sekarang apa yang harus dilakukan? Buanglah segalanya itu, semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari
mulutmu. Nah, seperti yang di minggu lalu kita katakan bahwa segala sesuatu yang muncul di dalam hati itu adalah hal yang penting. Nah, kalau yang muncul dalam hati itu adalah hal yang buruk, kata-kata kotor dan lain sebagainya, itu bukanlah menunjukkan bahwa kita hidup di dalam kehidupan yang baru atau new life. Maka Paulus menegur jemaat-jemaat di Kolose, meskipun mereka sudah tidak melakukan penyembahan berhala, namun pola kehidupan lama mereka masih ada ketika mereka meresponi orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan mereka. Nah, karena itu Paulus menegur, ya, maka buanglah segala sesuatu, hal yang lama harus ditinggalkan dan yang baru menggantikannya. Karena tidak mungkin sifat, karakter, perilaku yang lama bisa berdampingan, berjalan bersama, seiring bersama di dalam satu perjalanan. Maka dari itu Paulus juga mengingatkan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Nah, ketika Paulus mengingatkan ini kepada jemaat yang ada di Roma, maka dikatakan ketika kita sudah menjalani kehidupan yang baru, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup itu. Ketika Yesus juga melakukan hal yang sama, Yesus katakan bahwa tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Tidak mungkin anggur yang baru disimpan dalam kantong yang lama. Karena kalau disimpan dalam kantong yang lama, maka akan pecah dan hancur dan rusak. Tetapi anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru. Kita perlu ada ruang yang baru, kita perlu ada hati yang baru, kita perlu ada hidup yang baru. Tidak mungkin hal yang lama bercampur dengan hal yang baru sehingga itu bisa berjalan bersama berdampingan. No, tidak bisa. Nah, maka dari itu apa yang perlu kita lakukan supaya kita dapat menjadi hidup baru dalam Kristus? Yang pertama, kita perlu melihat kembali di ayat yang kelima, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9, bahwa kehidupan lama dulu mungkin kita berpusat pada diri sendiri yang sifatnya adalah duniawi, sedangkan kehidupan yang baru saat ini haruslah kita berpusat kepada Kristus. Sifatnya apa? Sifatnya adalah kasih. Dulu kehidupan yang lama kita berpusat pada diri sendiri yang sifatnya adalah duniawi, sedangkan ketika kita menjalani kehidupan yang baru, kita perlu berpusat kepada Kristus dan itu bersifat kasih. Dahulu kita dikuasai oleh hawa nafsu materi dan juga dosa, baik itu dosa dalam hati dan juga lidah kita. Tetapi kini kita perlu dikuasai oleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya, menurut Khalik atau gambar ciptaan Tuhan. Nah, apa itu? Yaitu ciptaan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita bisa juga bandingkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ayat 27. Bagaimana ketika awal kita dicipta, bagaimana ketika awal kita didesain oleh Allah, kita itu serupa, segambar dengan Allah. Tidak mungkin gambar dan rupa Allah itu rusak seperti kita sekarang ini kalau kita tidak melakukan dosa. Tetapi karena ketidaktaatan manusia, maka gambar Allah menjadi rusak. Nah, oleh sebab itu kita perlu dikembalikan lagi menjadi hidup yang baru. Bukan hanya new normal, tetapi new life. Hidup yang baru. Bersama dengan Kristus, kita memperoleh gambar yang sempurna kembali. Gambar Allah yang rusak sekarang disempurnakan oleh Allah. Maka dari itu, kalau kita baca juga di dalam Yesaya, pasalnya yang pertama, ayat 16 ayat sampai ayat yang ke-17, ya. Di sini dikatakan bahwa basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, bela
belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Apa yang mau dikatakan di sini? Mereka kira bahwa ketika mereka membawa persembahan kepada Tuhan, mereka sudah menutupi segala dosa-dosa mereka. Ketika mereka membawa persembahan kepada Tuhan, mereka merasa bahwa mereka bisa menyogok Tuhan. Tuhan bisa dibujuk. Mereka berpikir bahwa Tuhan sangat senang dengan persembahan yang diberikan oleh umat kepada Tuhan. Namun, mereka justru mengabaikan keadilan-keadilan sosial. Maka dari itu, Tuhan katakan, kita bukan hanya perlu kita perlu membasuh diri kita. Kita perlu membersihkan diri kita sehingga menjadi bersih, menjadi hidup, menjalani hidup yang baru. Kita perlu menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat itu di depan mata Tuhan. Apa itu? Kita perlu berhenti berbuat jahat. Bukan hanya berjalan bersama antara jahat yang baik. Tidak bisa. Harus salah satu ditinggalkan, salah satu dibuang, dibersihkan, dan kita menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, artinya dulu mungkin kita berpusat pada diri kita sendiri, seperti bangsa Israel sangat senang sekali ketika sudah melakukan persembahan kepada Tuhan, padahal mereka mengabaikan hal yang lain, ya, tidak berpusat kepada Kristus, apa yang Tuhan inginkan. Nah, jangan-jangan kita juga melakukan hal yang sama, yang demikian. Kita pikir kita beribadah kepada Tuhan, tetapi justru kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hanya untuk menutupi segala keburukan kita. Maka dari itu, kita perlu datang kepada Tuhan, memperbaiki hidup kita sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan sehingga kita fokusnya adalah berpusat kepada Kristus, bukan berpusat pada diri sendiri. Itu sudah manusia lama kita. Nah, maka Paulus juga katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Hidupku sekarang bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kristus tidak ada lagi kesenjangan atau perbedaan. Ayat 11. Ya. Tidak adalah perbedaan, bahkan kesenjangan, baik itu kesenjangan kebangsaan, agama, budaya, dan juga status sosial. Di dalam Kristus, Kristus telah menaklukkan segala kesombongan, keangkuhan manusia yang menjunjung hal tersebut, yang menjunjung tinggi hal tersebut, bahwa mereka menganggap dirinya adalah orang pilihan Allah, mereka adalah umat Yahudi yang dipilih oleh Allah, bangsa Israel, keturunan Abraham dan lain sebagainya. Di dalam Kristus sudah tidak ada demikian. Semua di hadapan Allah sama. Kita memiliki ketidaklayakan yang sama. Kita sama-sama orang berdosa yang tidak layak sesungguhnya, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, Tuhan memberikan anugerah kepada kita sehingga kita mendapat satu status sosial yang sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pandang bulu siapapun kita. Nah, di Amerika baru-baru ini ada orang kulit hitam namanya George, siapa saya lupa, yang mati tidak bernafas saat dibekuk oleh polisi. Dan hal ini menjadi kasus SARA. Akhirnya diusut sampai ke hakim. Dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman. Pasti sudah akan diputuskan. Tetapi saya mau katakan bahwa kasus SARA itu masih ada. Kekerasan itu masih ada. Kita tidak memandang orang lain itu sama dengan kita. Kita melihat bahwa kita membeda-bedakan. Tetapi justru ketika kita menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, new life tadi, kita tidak lagi memandang status sosial orang. Kita tidak lagi membeda-bedakan agama mereka. Kita tidak membedakan lagi dia adalah budayanya seperti apa, bangsa apa, dan status sosialnya, apakah dia orang kaya, orang miskin, dan lain sebagainya. Semua di hadapan Tuhan itu sama. Kita menghadapi ketidaklayakan yang sama. Kita sama-sama berdosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, semua orang punya hak yang sama untuk bisa datang kepada Tuhan.
dan Tuhan menerima siapa yang mau datang kepadanya. Maka pastikan diri kita ketika menjalani kehidupan yang baru ini, semua itu adalah saudara-saudari kita. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita sama-sama adalah orang yang berdosa. Kita sama-sama orang yang membutuhkan kasih setia Tuhan. Nah, maka dari itu, ketika kita menjalani kehidupan ini, panduan kehidupan orang Kristen itu seperti apa sih? Kalau kita menjalani kehidupan yang namanya new life tadi, hidup yang baru tadi, mari kita lihat satu persatu ayatnya. Di ayat yang ke-12, yaitu kita perlu dipenuhi dengan belas kasihan. Ya, ayat 12, kita perlu ya dengan belas kasihan. Ayat 12 saya bacakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu harusnya ada di dalam kehidupan orang Kristen. Kita penuh dengan belas kasihan. Bagaimana kita bisa penuh dengan belas kasihan? Yaitu dengan kita perlu ada dalam kemurahan Allah, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam menjalani kehidupan yang baru, kita perlu memiliki belas kasihan. Yang kedua, di ayat yang ke-13, kita penuh dengan pengampunan. Kita perlu sabar ketika menghadapi orang yang melakukan hal yang salah. Kita perlu dengan pengampunan, seperti halnya juga Allah mengampuni kita. Kita perlu banyak pengampunan, memberikan pengampunan, hati yang penuh dengan pengampunan. Yang ketiga, kasih harus ada menjadi ciri-ciri kehidupan umat Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kebencian itu membangun tembok. Kebencian itu memutuskan hubungan saudara. Tetapi kasih membangun jalan. Tetapi kasih itu membawa kita kepada suatu hubungan untuk mempereratkan satu dengan yang lainnya. Kalau sudah ada dendam, kalau sudah ada tidak punya kasih, maka komunitas orang Kristen itu tidak baik. Komunitas orang Kristen menjadi hancur karena tidak punya kasih. Tetapi kasih sangat erat dan bisa mempersatukan. Ayat yang ke-15, kita perlu memiliki damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus ada di dalam diri kita. Bukan hanya diri kita, tetapi juga memerintah dalam hidup kita. Nah, yang kelima yaitu firman Tuhan itu bisa menjadi pelita dalam hidup kita, sehingga hati kita itu berlimpah pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Mazmur dan pujian. Ayat 16 ya. Hendaklah perkataan Kristus, yaitu firman Allah, diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman Allah menjadi pelita dalam kehidupan kita, menerangi hati kita, melimpahkan hidup kita menjadi puji-pujian dan syukur. Baru yang selanjutnya adalah di ayat yang ke-17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya apa? Segala aktivitas kehidupan kita harusnya berpusat kepada Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan perlu dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Jangan lakukan aktivitas yang tidak bisa disebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Nah, maka dari itu ada satu ilustrasi. Seorang ketika memperbaiki motornya seringkali rusak. Nah, usut punya usut ketika dia melihat tukang bengkelnya itu memperbaiki motornya, dia perhatikan apa yang sebenarnya yang salah. Setiap hari ganti oli, tetapi juga masalah. Setiap kali dia ganti oli, setiap bulan dia ganti oli, masalah lagi. Oh, ternyata usut punya usut, karena ketika mereka mengganti oli, bukan hanya menunggu olinya sampai habis, tetapi justru tembak pakai kompresor. Nah, kita tahu kompresor yang ditembakkan itu pasti ada semprotan-semprotan airnya, dan air itu tinggal di dalam bak oli tersebut, terus kemudian diisi dengan oli yang baru. Nah, itulah yang menyebabkan motornya tersendat-sendat, ya. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa oli tidak bisa bercampur dengan air, minyak tidak bisa bercampur dengan air. Nah, makanya menyebabkan mesin juga bisa tidak baik kinerjanya. Maka dari itu kita lihat bahwa oli memang harus sering diganti, tetapi merawatnya dengan benar juga perlu diperhatikan. Kalau dengan cara yang salah, tentu juga akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Mungkin hidup kita saat ini, kita sudah menjalani kehidupan yang baru, kita sudah lama menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan, tetapi kita lupa untuk merawatnya, untuk mempertahankannya. Kenapa? Karena mempertahan lebih sulit daripada memperoleh keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maka selamat menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus yang terus-menerus diperbaharui. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh merenungkannya kembali ya Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus, kehidupan yang terus-menerus diperbaharui, menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa, menjadi sempurna dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami boleh menjalani kehidupan yang baru ketika kami sudah percaya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami perlu mempertahankannya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sehingga kami boleh menjumpai Engkau, dan Tuhan boleh menjumpai kami dalam keadaan kami yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh menjadi serupa segambar dengan Allah, sebagai gambar yang gambar Khalik Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sempurna, yang Tuhan sudah sempurnakan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.